Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fatimah. NIM 2011306089. Di sini kakak akan menjelaskan modul IPA SDMI kelas 5 mengenai siklus air. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama, pengertian siklus air, yang kedua, tahapan siklus air, dan yang ketiga, proses terjadinya siklus air, dan yang terakhir, jenis-jenis siklus air. Materi yang pertama, pengertian siklus air. Siklus air atau juga yang biasa disebut siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan-tahapan. Siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Selanjutnya materi yang kedua, tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Proses pertama dalam siklus air ialah evaporasi. Siklus ini terjadi karena adanya energi panas yang bersumber dari matahari. Air akan berubah menjadi uap air, kemudian akan menuju lapisan atmosfer. Selanjutnya yang kedua, transpirasi. Proses transpirasi merupakan proses yang terjadi dari air yang diserap oleh akar tanaman dan disalurkan ke daun. Untuk proses fotosintesis, kemudian hasilnya akan dikeluarkan dari tanaman melalui stomata. Selanjutnya yang ketiga, sublimasi. Proses sublimasi merupakan perubahan uap air dari es batu ke tara yang mencair yang berperan dalam pembentukan air di udara. Selanjutnya yang keempat, kondensasi. Proses kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi partikel es yang sangat rendah yang ada di lapisan atmosfer. Lalu yang kelima, pengendapan. Proses pengendapan merupakan jatuhnya tetesan air dari awan yang mengandung uap air akibat suhu sangat rendah dikarenakan adanya perubahan suhu. Selanjutnya yang keenam, limpasan. Proses limpahan merupakan perpindahan air yang mengalir di atas permukaan bumi pada lapisan hidrosfer melalui sungai sampai ke laut. Lalu yang terakhir, infiltrasi. Proses infiltrasi merupakan proses air yang diserap dan merembes ke dalam tanah. Lalu lanjut lagi kita ke materi yang ketiga. Mari simak proses terjadinya siklus air berikut ini. Pertama, ada evaporasi. Air di laut, sungai, atau danau menguap yang diakibatkan oleh panasnya matahari. Yang penguapan ini yang kita sebut dengan evaporasi. Lalu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara, yang dimana proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di awan yang lama-kelamaan awan tidak dapat lagi menahan uap air. Yang proses ini kita sebut dengan presipitasi atau juga yang bisa disebut dengan pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik air. Lalu, titik air ini membentuk awan. Proses ini yang kita sebut sebagai kondensasi atau pengumpulan. Lalu, titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di tanah dan mengalir ke laut atau sungai. Hal ini akan membuat siklus akan terulang kembali. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis siklus air.
Pertama, ada siklus pendek. Proses ini terjadi di lautan yang mengalami kondensasi yang diakibatkan banyaknya air di awan yang akan jatuh sebagai hujan. Lalu yang kedua, siklus sedang. Proses ini terjadi di udara yang berasal dari air yang menguap ke atas berbentuk awan. Kemudian, hujan akan turun dan meresap ke dalam tanah melewati sungai menuju lautan. Lalu yang ketiga, siklus panjang. Proses ini terjadi dari sumber air yang ada di bumi, kemudian menguap dan berkumpul di awan. Awan akan bergerak terbawa oleh angin. Titik air jatuh menjadi hujan akibat awan yang terhalang pegunungan. Baik, itu tadi materi yang kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.